Halo Smart Investor, berjumpa kembali dengan Palbury Asia Futures dalam Weekly Outlook. Pekan lalu terlihat dolar mengalami pelemahan terhadap rivalitas mata uang utama dunia dan juga komoditas. Hal ini dikarenakan berkurangnya sentimen terhadap suku bunga The Fed dan juga serangkaian data ekonomi Amerika Serikat yang kurang baik. Sehingga memicu profit taking dolar dan rivalitas memanfaatkan momentum tersebut menguat. Harga komoditas emas berhasil rebound, sedangkan harga minyak masih konsolidasi. Sementara, pasar saham Amerika Serikat dan Asia masih dibayangi sentimen bearish karena lonjakan inflasi dan suku bunga Amerika Serikat. Serangkaian data ekonomi penting pekan ini. Senin, data ekonomi untuk Euro, di mana data Jerman yang merilis data Ifo Business Climate untuk bulan Mei yang diperkirakan turun dari 91,8 ke 91,4. Pada malam hari, pidato Gubernur Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey dalam sebuah diskusi di Vienna dengan tema pembahasan kebijakan moneter, inflasi, pasca pandemi, dan eskalasi. Selasa, data ekonomi flash manufaktur PMI dan flash service manufaktur PMI, baik dari Australia, Jerman, Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Data lainnya dari Amerika Serikat yang mengumumkan data new home sales. Rabu, rapat kebijakan Bank Sentral Selandia Baru jam 9 waktu Indonesia Barat yang diperkirakan dalam rapatnya kali ini akan menaikkan suku bunga 50 basis poin dari 1,50% ke 2,00%. Pada siang hari, data GDP dari Jerman untuk kuartal pertama yang diperkirakan tumbuh 3,7% dari sebelumnya 1,8%. Di Amerika Serikat, data durable good order yang diperkirakan turun 0,5% dari sebelumnya 0,8%. Kamis dini harinya, FOMC Minute di pasar akan mencermati pernyataan Ketua The Fed Jeremy Powell soal keputusan kenaikan suku bunga awal Mei lalu dan bagaimana prospek suku bunga ke depan. Pada malam hari, ada data ekonomi dari Kanada, yakni penjualan retail yang diperkirakan naik 1,4% dari 0,1%. Sedangkan dari Amerika Serikat, data estimasi GDP kuartal kedua yang diperkirakan kontraksi min 1,4% dari 6,9%. Selain itu, ada data mingguan klaim pengangguran. Jumat, pada pagi hari ada data penjualan retail Australia yang diperkirakan naik. Dan malam harinya, data Core PCI Price Index Amerika Serikat yang diperkirakan akan naik dari 0,3% ke 0,5%. Sedangkan sentimen konsumen dari Universitas Michigan yang diperkirakan tumbuh 65,2 dari sebelumnya 59,1. Peluang apa yang ada dalam pekan ini? Untuk Euro USD, 6 pekan mengalami tekanan setelah pekan kemarin menguat. Untuk pekan ini, berpotensi melanjutkan penguatan untuk rentan harga 1.0400 hingga 1.0800. Sedangkan GBP USD berhasil rebound pekan kemarin, pekan ini pun masih berlanjut. GBP USD perkirakan dalam sepekan ini akan bergerak dalam rentan harga 1.2200 hingga 1.2700. Dan untuk emas yang jatuh dalam 4 pekan dengan berhasil menguat di pekan kemarin, memberi ruang melanjutkan recovery pekan ini, rentan harga 1780 hingga 1875. Dan untuk Nasdaq, jatuh dari level puncak 15.000 sejak awal April, dengan penutupan perdagangan pekan kemarin masih sinyal bearish. Membuat rebound dan recovery belum cukup kuat dalam pekan ini. Tekanan masih bisa berlanjut, di mana rentan harga 11.400 hingga 12.800. Sekian untuk Weekly Outlook kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi konsultan kami. Sampai jumpa.